Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Tantangan Direktorat Jenderal Pajak pada saat pandemi lebih berat karena target pemasukan pajak tinggi, sementara kondisi perekonomian masih terkontraksi akibat pandemi. Dekan FEBUB Abdul Ghaffar menyampaikan hal tersebut pada kuliah umum seri inklusi, kesadaran pajak kerjasama FEBUB dengan Kanwil DJP 1 Jatim. Sendiri merasakan bagaimana tugas teman-teman di DJP itu sangat berat saat ini. Karena memang pandemi ini membuat perekonomian kita tahun lalu kita terkontraksi sampai 2,07%. Kalau perekonomian tidak tumbuh, tentu penerimaan perpajakan atau penerimaan pajak akan turun. Seperti yang dikatakan Pak Suprapto lagi tadi, padahal penerimaan pajak adalah backbone kita. Sekitar lebih dari 75% fiskal kita itu dibiayai dari pajak. Nah, pada saat yang sama karena pandemi, maka pemerintah tentu membutuhkan dana yang besar untuk memulihkan kembali perekonomian. Dan tentu teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki target yang sangat tinggi dan tugasnya sangat berat. Kami merasakan itu. Hal ini mungkin kita bisa lihat bagaimana defisit APBN kita tahun lalu itu 6,1%. Dan ekonomi kita terkontraksi sekitar 2,07%. Tapi ini kita lebih baik mungkin dari negara-negara tetangga kita, Bapak Ibu sekalian, misalnya Singapura itu kami catat misalnya mereka defisitnya sampai 8,9%, tetapi ekonominya itu lebih buruk dari kita. Tahun lalu itu sampai mereka terkontraksi sampai minus 5,4%. Dan tahun-tahun depan teman-teman di DJP itu juga tantangannya juga akan lebih besar, Pak John ya. Karena target pemerintah defisitnya akan terus turun, tahun ini sekitar 5,7, tahun depan sekitar 4,5 sampai 4,8%, dan tahun 2023 teman-teman di Kementerian Keuangan itu punya target defisit kita sudah di bawah 3%. Karena itu saya katakan tadi, tugas dari teman-teman DJP itu sungguh sangat berat. Penerimaan pajak pada APBN 2021 ditargetkan dapat tumbuh hingga 2,9%. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1, Profesor John Hutagaul menjelaskan, pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1.198,8 triliun, sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 1.229,6 triliun. Bukan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, komunikasi maupun interaksi dengan sesama. Kita merasakan teknologi informasi dan komunikasi ini jauh sangat membantu. Dan kita bisa membayangkan bagaimana begitu besarnya ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa APBN merupakan sumber pembiayaan kelangsungan pembangunan di Indonesia ini. APBN merupakan mekanisme di dalam menghimpun penerimaan maupun di dalam melakukan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan.
Dan kita tahu di tahun 2021 ini diharapkan pendapatan negara direncanakan sebesar lebih dari 1.699 triliun rupiah. Ini di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 Perkembangan investasi melalui Kementerian Investasi dan BKPM yang terus membaik menjadi perhatian alumni UB. Melalui jejaring Ikatan Alumni, IKUB ingin berkontribusi dalam pengembangan investasi yang lebih berkualitas. Untuk itu, pengurus pusat Ikatan Alumni UB bersama Indef melakukan penandatanganan nota kerjasama dengan Kementerian Investasi BKPM. Kerjasama ini akan menjadi momentum untuk melakukan sinergi antara lembaga pendidikan, lembaga studi, dan pemerintah agar investasi menjadi motor pemulihan ekonomi. Pak Didi tadi sudah memberikan pengantar yang gemilang ya, karena bisa menunjukkan apa sebetulnya yang menjadi sebab dan sekaligus solusi untuk bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti masa sebelumnya. Saya kira itu 3 kata kunci yang disampaikan Prof. Didi tadi itu bagian dari pekerjaan rumah inti yang harus diurus oleh negara ini, terutama oleh Kementerian Investasi. Nah, saya ingin meneruskan, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana sebetulnya peta ekonomi politik global dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, dan nantinya kenapa kita mesti memberikan perhatian yang lebih terhadap urusan investasi yang berkualitas atau berkesinambungan ini. Saya ingin berbagi screen, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Screen-nya saya perbesar dulu. Oke, ekonomi politik global dan lanskap investasi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah, nanti kerangka paparan kurang lebih ini akan saya percepat nanti. Kalau kita lihat dalam konteks geoekonomi politik global, dalam beberapa puluh tahun terakhir ini sebetulnya sudah terjadi pergeseran yang luar biasa. Dulu pada tahun 1700 sampai 1800, kontribusi Asia itu kurang lebih sekitar 55–58% terhadap PDB global. Kemudian hancur, puncaknya itu pada tahun sekitar 1950 ketika kontribusi Asia yang dulunya 55% tadi itu turun menjadi sekitar tinggal 12,5% saja pada tahun 1950. Sehingga 2,5 abad itu merupakan kemunduran Asia. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada penandatanganan MOU dengan IKUB menyebutkan saat ini dirinya fokus untuk 3 hal. Sesuai perintah Presiden Jokowi saat ini, Kementerian Investasi mulai melirik keseimbangan investasi dalam negeri, tidak hanya investasi asing. Kedua, pengembangan kawasan ekonomi khusus melalui intervensi investasi dan menciptakan usaha baru sesuai dengan kondisi dan peluang yang muncul secara global. Sejak saya masuk menjadi Kepala BKPM, ada 3 tugas utama saya. Bahwa Presiden memerintahkan agar investasi itu jangan hanya dilihat dari asing saja.
harus juga dilihat dalam negeri. Jangan hanya dilihat yang besar-besar aja, tapi juga dilihat UMKM. Kemudian yang kedua, perintah Bapak Presiden adalah bagaimana menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan intervensi investasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana penciptaan dunia usaha baru yang belum ada menjadi ada, yang kecil menjadi besar, yang menengah menjadi lebih besar. Kemudian diartikulasikan itu menjadi sebagai investasi yang berkualitas. Sedikit saya memberikan highlight bahwa alhamdulillah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Erani, investasi antara asing, antara foreign direct investment dalam negeri sekarang itu berimbang. Kemudian Jawa luar Jawa pun mulai berimbang. Kolaborasi pengusaha UMKM, pengusaha daerah dan investor, baik dari dalam maupun negeri yang besar itu terjadi. Itu syarat utama sekarang kalau kita memberikan insentif, itu harus ada kolaborasi, Prof, dengan pengusaha daerah. Kenapa? Saya tidak ingin orang daerah hanya menjadi objek daripada kehadiran sebuah investasi. Saya ingin anak-anak daerah harus menjadi subjek dan objek pembangunan dalam konteks ekonomi. Karena itu sekarang, kalau investasinya contoh katakanlah di Maluku Utara, bukan orang Maluku Utara yang di Jakarta yang memainkan barang ini. Harus orang Maluku Utara yang ada di Maluku Utara. Dengan syarat yang memenuhi kriteria. Harus profesional, harus punya pengalaman, kemudian etos kerjanya ada sehingga bisa menjaga kualitas. Bukan pengusaha proposal yang karena tim sukses kepala daerah A, kepala daerah B, tanpa memperhatikan kualitas dan kinerjanya, kemudian itu didorong. Yang kedua, sejak kami masuk di Kementerian Investasi, Bapak Presiden memerintahkan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi salah satu indikatornya menurut kami adalah bagaimana bisa memberikan nilai tambah dengan instrumen industrialisasi. SMA Brawijaya Smart School menggelar kembali Brasko Nyantrik 2021. Kepala Sekolah SMA BSS Nandung Intirtama menjelaskan, Brasko Nyantrik ini merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk memunculkan simpati dan empati siswa kepada masyarakat yang membutuhkan. Siswa terjun langsung ke masyarakat untuk mendapat orang tua asuh atau sukarelawan yang berasal dari masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, pekerbunan, dan UMKM. Terima kasih. Jadi nyantrik itu sebenarnya acara tahunan yang bertujuan utama adalah membangkitkan simpati dan empati anak-anak untuk ikut terjun langsung di lapangan. Jadi dia mengikuti inangnya kalau dulu, namun kalau sekarang lebih ke arah mencari sukarelawan untuk diikuti dan dibantu seperti itu. Kenapa SMA BSS melaksanakan atau memiliki program kegiatan seperti itu, Pak? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan, tujuan utamanya adalah agar simpati, empati anak-anak bisa muncul dengan acara ini. Kita tahu bahwa mungkin kita sudah memiliki beberapa hal yang ada di rumah sehingga kita wajib bersyukur. Nah, namun saudara-saudara kita di luar sana masih ada yang mungkin kekurangan. Nah, ini yang kita inginkan munculnya rasa empati bagi anak-anak kita semua. Kalau untuk keluarga inangnya ini ya Pak, atau orang tua asuh dalam tanda kutip itu kan, itu ada spesifikasinya, ada kriterianya nggak Pak? Iya, kita memiliki kriteria terutama untuk, mohon maaf, level-level masyarakat di ekonomi tingkat bawah dengan mata pencaharian yang sudah kita tentukan. Misalkan untuk petani, kemudian untuk perkebunan, kemudian peternakan dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk tahun ini sendiri ada di mana Pak lokasinya? Untuk tahun ini karena di masa pandemi, maka kita tidak pergi ke sebuah desa, namun siswa diminta mencari sendiri sukarelawan atau inang yang bersedia untuk diikuti di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing. Yeah. Bisa disebutkan tahun ini daerah mana saja Pak? Banyak sekali. Jadi intinya kan siswa SMA BSS itu kan ada yang dari dalam Malang, ada yang di luar Malang. Nah, jadi
ketika orang tua mengizinkan untuk mengikuti ini, maka mencari di sekitar rumahnya selama pandemi 2 tahun ini. Namun kalau dulu itu kita pergi ke sebuah desa bersama-sama seperti itu. Jadi konsepnya agak berbeda dari tahun sebelum pandemi. Durasinya berapa hari, Pak? Kita 3 hari. 3 hari. Oke, kemudian siswa kelas berapa saja yang bisa ikut? Kita hanya kelas 10 dan kelas 11 saja. Untuk kelas 12 ada kegiatan sendiri. Oke, kalau kelas 10, 11 total ada berapa, Pak? Total kurang lebih sekitar 300-an, 350 lah. 350 Ya. siswa. Pak, untuk apa namanya, laporannya sendiri ya, maksudnya dalam kegiatan sehari-hari itu ada laporan tiap per harinya atau seperti apa siswa melaporkannya? Iya, jadi di 3 hari ini ada 3 kegiatan yang berbeda. Untuk hari pertama memang ikut ke inangnya atau sukarelawannya untuk membantu. Yang kedua ini nanti adalah membuat konten untuk membantu inangnya atau sukarelawannya ini gimana memecahkan misalkan terkait dengan misalkan pertanian gimana memasarkannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga ini murni untuk membantu. Jadi 3 hari ini kegiatannya berbeda. Jadi membantu aktivitas yang hari pertama, yang kedua itu membuat konten, mencari solusi, yang ketiga itu memberikan sumbangan. Jadi bantuannya berbeda antara hari satu dengan hari yang terakhir seperti itu. Berarti ini individu ya, Pak, ya, bukan kelompok ya? Individu, pekerjaan individu ya. Tema tahun ini adalah Rasepiro, Ning Amung Rogo Amung Roso. Bisa Iya. dijelaskan, Pak? Jadi intinya ini ya sebenarnya ini sesuatu yang tidak seberapa, namun harapan kami dari sesuatu yang tidak seberapa ini bisa membantu meringankan dari sukarelawan dan memberikan manfaat bagi semuanya seperti itu. Pak Nandung, untuk pengawasannya, Pak, siswa yang mengikuti acara nyantrik ini ya, Pak, pengawasannya seperti apa dari guru? Jadi di setiap hari ini kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti akan dari satu guru itu akan mengawasi secara online seperti itu. Jadi akan dipantau misalkan aktivitasnya kan dalam sehari ini tidak full ya. Jadi misal ada minimalnya yaitu 3 jam. Nah dari 3 jam itu nanti akan dilaporkan kepada guru pendampingnya. Gitu. Pak Nandung, harapan terkait dengan nanti ini berarti sudah mulai ya, Pak, di hari pertama ini? Ini hari pertama. Berarti akan selesai sampai hari Sabtu? Hari Jumat. Hari Jumat. Harapannya dari Kepala Sekolah SMA BSS sendiri tentang acara nyantrik ini di masa pandemi tentu berbeda, apa, Pak? Iya, jadi kami berharap di masa pandemi ini kami bisa memberikan bantuan, memunculkan empati simpati anak-anak untuk saling berbagi, untuk saling menolong, bahwa kita ini sebenarnya diberikan kelebihan dan rasa syukur, karena itu kewajiban kita sebagai sesama untuk saling membantu seperti itu.
Kondisi perkuliahan yang masih berlangsung secara daring menjadi tantangan bagi perkuliahan yang membutuhkan praktikum seperti ilmu kelautan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dosen pengampu yang membutuhkan praktikum mendorong mahasiswa untuk mempelajari artikel saintifik agar mahasiswa tetap mendapatkan materi yang terbaru. Selain itu, dosen juga mendorong agar mahasiswa melakukan magang di lembaga yang sesuai agar tetap dapat melakukan praktikum atau penelitian sesuai dengan keilmuannya. Giatnya yang pertama memang keterbatasan. Jadi begini, saya nih terbiasa kerja di lab gitu ya Pak ya. Jadi bekerja dengan mikroorganisme, dengan organisme nge-lab gitu. Jadi itu sangat membatasi sekali pergerakan saya, terutama dalam melakukan proses penelitian. Tetapi maupun praktikum untuk mata kuliah mahasiswa, tetapi yang saya lakukan saat ini adalah lebih banyak mengeksplor artikel saintifik untuk mahasiswa. Jadi memang keterbatasan praktikal ya, karena kalau di kelautan ini kan lebih banyak sebenarnya praktek ya Pak ya untuk praktikumnya, tapi karena keterbatasan kondisi, maka salah satunya adalah pada saat kuliah kita banyak untuk mengeksplor artikel saintifik yang update, jadi mengupdate artikel saintifik, jadi mereka tidak ketinggalan informasi yang terkini di dalam ya skop penelitian kami atau skop ilmu kelautan begitu. Kemudian saya juga mendorong anak-anak, karena sekarang itu ada yang namanya Merdeka Belajar gitu ya Pak ya. Salah satu yang dirintis oleh program studi ilmu kelautan adalah kerjasama magang dengan Mero, yang itu dilakukan secara luring ya. Jadi saya mendorong anak-anak untuk ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan apapun yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk lebih mengeksplor practical skill-nya kayak gitu. Seperti beberapa mahasiswa yang sudah melaksanakan magang di Mero itu ya seperti itu. Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar program 3-in-1 Kuliah Tamu Internasional. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi via UB, Dr. Farida Nurani menyampaikan, kegiatan hibah 3-in-1 ini menyesuaikan dengan beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Dunia pendidikan harus siap menghasilkan lulusan yang adaptif, dinamis, serta mampu memprediksi segala ketidaktentuan di era saat ini. Terkait dengan bahwa dunia pendidikan itu harus siap menghasilkan lulusan yang adaptif, dinamis, serta mampu memprediksi segala ketidaktentuan di era yang sekarang ini. Nah, program ini berusaha untuk proaktif ya dengan situasi yang ada, kemudian mengusulkan visiting profesor, program visiting profesor dan dosen praktisi program 3-in-1 ini dalam mata kuliah manajemen aset digital. Nah, dengan tema Resilience Manajemen Aset Digital dalam mendorong akselerasi produktivitas pasca pandemi COVID-19. Nah, mata kuliah manajemen aset ini adalah mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa ilmu perpustakaan yang bisa dikembangkan dalam program hibah 3-in-1 ini. Nah, manajemen aset digital ini terkait dengan ditekankannya mata kuliah dengan manajemen manajemen data riset. Kemudian yang ini mata kuliah inilah yang terpilih menjadi mata kuliah yang diusulkan karena mata kuliah tersebut juga ada proses menciptakan, mengelola, diseminasi dan menggunakan preservasi data serta informasi hingga aset pengetahuan digital suatu organisasi atau lembaga. Kondisi pandemi membuat sebagian orang tua khawatir akan perkembangan psikologi anak yang harus selalu di rumah dengan keterbatasan ruang bermain. Berawal dari keinginan untuk membuat stimulasi permainan bagi anak-anak, dosen FTP UB membuat sebuah inovasi usaha permainan edukasi, Age Appropriate Toys atau permainan yang disesuaikan dengan usia anak.
konsep dari permainan yang saya buat itu adalah age appropriate toys. Itu maksudnya adalah mainan yang dibuat sesuai dengan usia anak. Nah, itu bagaimana cara konsepnya? Yang pertama saya tentunya harus riset dulu ya. Misalkan nih untuk bayi. Bayi itu butuh apa sih ya? Bayi contohnya gini, bayi baru lahir kan indera penglihatannya belum optimal ya. Nah, itu kita butuh stimulasi untuk mengoptimalkan indera visualnya. Nah, saya searching tuh apa ya mainan yang bisa untuk membantu itu. Nah, akhirnya saya searching dan kira-kira produk apa yang belum pernah ada. Akhirnya itu melalui beberapa riset, pemikiran, akhirnya muncullah ide. Atau misalkan anak umur 2 tahun, kita bisa mulai mengajarkan cara dia berbicara. Nah, itu apa sih mainan apa yang bisa menstimulasi dia untuk bisa speak up, bisa ngomong, itu apa mainannya. Nah, itu saya olah dari riset, baca buku seperti itu. Kemudian saya evaluasi, kok ternyata alhamdulillah berdampak gitu loh. Jadi daya fokus anaknya meningkat, kemudian motoriknya juga semakin bagus gitu. Jadi ternyata berefek gitu antara mainan stimulasi dengan perkembangan anak. Nah, akhirnya saya berpikir ini kebetulan waktu itu juga waktu pandemi ya, tahun lalu pandemi, banyak sekali yang curhat ke saya, kok ini anak di rumah school from home gitu kan, tambah bingung bagaimana cara stimulasinya. Akhirnya saya kepikiran, kenapa enggak ini coba saya buat sebagai bisnis juga gitu loh. Jadi untuk membantu para orang tua memilihkan mainan yang cocok sesuai usia mereka gitu. Nggak asal kita bisa langsung saya mau usaha inilah di tengah pandemi. Kalau saya sih mikirnya gini, orang di pandemi ini butuh apa sih gitu. Jangan yang kita pengen aja, tapi orang butuh apa. Kalau misalkan saya nih di pandemi ini, orang ibu-ibu pada bingung nih, anaknya di rumah semua ya, sedangkan dia tetap harus work from home gitu kan. Itu kan semakin pusing tuh. Nah, akhirnya keteteran, gimana ini anak saya nggak bisa handle gitu kan. Akhirnya coba kita cari alternatif, gimana sih bikin mainan yang bisa membantu mereka gitu kan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.